Brother and sister in Christ, selamat pagi kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita lebih kenal akan Tuhan, Tuhan Tritunggal. Doa untuk pembenaran Yahweh atas manusia yang sombong. Mazmur bab 9 ayat 1 sampai 20. Mari kita doa untuk bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk lebih kenal akan Tuhan. Tuhan Tritunggal adalah Tuhan satu-satunya pemerintah, pencipta juga penyelamat. Dan juga satu hari akan menjadi hakim untuk seluruh dunia. Oh Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberi pelihatan rohani, pendengaran rohani dan pemahaman dan juga perasaan rohani supaya perasaan emosi kami dapat diperkuduskan melalui firman Tuhan, melalui kerja Roh Kudus dan juga melalui penyucian dan pembersihan daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas salib. Semoga kami dapat mengalami begitu besar kuasa Tuhan, begitu kuasa darah Yesus Kristus yang dicurah daripada salib. Begitu besar akan kerja Roh Kudus dan begitu besar akan kuasa firman. Dan bukan sia-sia saja kami menerokai firman Tuhan, tetapi sebab firman Tuhan adalah kuasa daripada Tuhan untuk memperkuduskan jiwa kami, untuk membawa kami daripada kedosaan dan kegerapan kepada kehidupan yang begitu cerah, yang begitu harapan dan begitu sukacita. Semua Tuhan mentenangkan hati kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, mari kita belajar bagaimana pemazmur belajar untuk berdoa dan mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang akan menjaga manusia. Ayat 1 dan 2. Mazmur Daud untuk membimbing pituar menurut lagu. Wapa Ud Lamed. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuh mundur, tersandung dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau telah membela perkaraku dan hakku. Engkau duduk di takhta sebagai hakim yang adil. Engkau telah menghadik bangsa-bangsa, membinasakan orang fasik. Nama mereka telah ke kau habuskan untuk seterusnya. Dan selama-lamanya musuh telah habis binasa. Menjadi rentuhan untuk selama-lamanya. Kota-kota telah ku musnahkan. Lenyap sudah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemangat untuk berselamat-selamat. Tak niat didirikan untuk menghakimi. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kekau tinggalkanlah orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Pemazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab dia yang membalas pertumbuhan darah. Ingat kepada orang yang bertindas, teriak mereka tidakkan dilupakan. Kasihanilah aku. Ya Tuhan, lihatlah sengsara yang aku derita bagi pihak orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu keban maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji di pintu gembang putri Sion dan bersorak-sorai kerana keselamatan daripadamu. Bangsa-bangsa telah terpesong ke dalam perubahan yang dibuatnya. Kakinya telah terjerat dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Dia telah menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangan sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab tidak ia untuk seterusnya orang miskin dilupakan dan harapan orang-orang sengsara tidak akan hilang selamanya. Bangkitlah Tuhan, jangan biarkan manusia merajar rela. Biarlah bangsa-bangsa diadili di hadapanmu. Biarlah mereka gendarlah, ya Tuhan.
Biarlah bangsa-bangsa mengetahui bahawa mereka ialah manusia belaka. Saudara-saudari, di sebalik teks ataupun latar belakang dalam teks ini, Mazmur yang ke-9, di mana Mazmur soletik, aklostik, Mazmur 9 dan 10 adalah contoh puisi aklostik Ibrani. Setiap baris kedua dimulai dengan huruf berikut dari alfabet Ibrani, membentuk pada alfabet yang khas. Mazmur 9 mencangkuk huruf alif hingga kaf dalam urutan alfabetik. Bukti menunjukkan bahawa Mazmur 9 dan 10 awalnya merupakan satu puisi yang tunggal. Hal ini terlihat dari struktur akrostiknya yang berkelanjutan dan fakta bahawa Mazmur 10 tidak mempunyai superskrip ataupun tajuk. Satu gitar bukan Barca memperlakukan sebagai satu mazmur. Kawan-kawan dan saudara-saudari, Hermeneutik John Wesley tentang Mazmur 9 pengadap. Mazmur 9 adalah Mazmur Daud yang secara tradisional dikaitkan dengan keadilan dan kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. John Wesley dalam menturunkan kaya-kaya eksposinya mendekati Mazmur ini dengan lensa teologi yang mentekankan pemerintahan Allah, penghakiman dan respon orang percaya dalam pujian dan kepercayaan. Hermeneutikanya ataupun interpretasinya sejalan dengan kerangka teologis yang lebih luas yang mentekankan keadilan ilahi, tanggungjawab manusia dan jaminan kesetiaan Allah. Pendekatan Wesley terhadap Mazmur 9 bersifat exegesis dan praktiknya menawar wawasan untuk kehidupan Kristian. Pemazmur puji Yahweh untuk kayanya yang perkasa. Kaya-kayanya ini termasuk penciptaan, penyelamatan dari pembudakan Mesir, pembelian tanah dan kerajaan Daud. Reputasi Yahweh sebagai hakim yang adil terutama menggerakkan pemazmur di sini. Tuhan memerintah selamat secara hafiah duduk bertakhta. Pemazmur sekala membuat ekspresif gambaran yang diasumisi dalam baris-baris pembuka dan telah amankan takdannya secara khusus untuk melaksanakan keadilan dan itu untuk seluruh dunia. Tidak seperti fikiran orang fasik yang dihapus. Nama Yahweh bertahan. Dia telah berbukti layak dipercayai. Mereka yang mencari pertolongan darinya tidak ditinggalkan. Dalam teks, pemazmur memuji Yahweh untuk kaya-kayanya yang berkasa. Dalam teks Ibrani, bahagian ini dimulai dengan huruf alif ayat pertama yang melambangkan kepimpinan dan kekuatan. Kaya-kaya ini termasuk penciptaan, penyelamatan dari pembudakan Mesir, di mana pemberian tanah dan kerajaan Daud reputasi Yahweh sebagai hakim yang adil. Syofek Zedek. Syofek itu hakim lah. Syofek dan juga Zedek itu adil lah. Syofek Zedek. Terutama menggerakkan pemazmur di sini. Tuhan memerintah selamanya secara hafiah duduk bertata. Ya Syaf. Le O Lam. Ya Syaf. Le O Lam. Saudara-saudari duduk berdakta. Saudara-saudari bahagian ini menggunakan B yang melambangkan rumah dan kerajaan. Pemazmur skala membuat implisit gambarnya yang diasumi dalam pembaris-baris pembukaan dan telah mengamankan taktanya kisah secara khusus untuk melaksanakan kehadiran dan itu untuk seluruh. Tidak seperti fikiran orang fasik yang dihapus. Nama Yahweh, Shem Yahweh bertahan. Warga ini ditandai dengan huruf Gimat, Gimat yang melambangkan kebaikan dan pemberian. Dalam satu cita kata miskin diterjemahkan sebagai petosko, petokos. Mereka yang mencari pertolongan, ya, tidak ditinggalkan seperti yang dinyatakan dalam istilah Ibrani, di mana Doshe Yahweh pencari Tuhan. Kawan-kawan, Humanity John Wesley tentang Mazmur 9, bagian yang pertama ayat 1 sampai 6, pujian untuk pembebasan. Wesley memandang ayat-ayat ini sebagai satu ungkapan struktur yang terus. Daud memuji Allah atas kemenangan-kemenangan masa lalu, mengakui campur tangan ilahi tentang musuh-musuhnya. Wesley mentekankan pentingnya mengingat dan menceritakan kembalinya. Karya-karya Allah menganjurkan kehidupan penuh
syukur di antara orang-orang yang percaya. Untuk itu mengacu pada kekekalan musuh yang Wesley tafsirkan sebagai campur tangan langsung Allah atas nama orang benar. Gambaran musuh tersandung dan binasa menunjukkan pembalasan ilahi. Kehancuran orang fasik bersifat mutlak melambangkan finalitas penghakiman ilahi. Wesley melihat ini sebagai satu citra rasa penghakiman yang terakhir. Tuhan bertakhta selamanya. Tuhan memerintah selamanya secara harfiah duduk bertakhta. Takhta untuk kehadiran. Keadilan. Dia telah mengamankan takhtanya secara khusus untuk melaksanakan keadilan. Hakim seluruh dunia. Tuhan adalah hakim bukan hanya dunia, pemajmur tetapi juga seluruh dunia. Pelindungan bagi yang tertindas. Dalam konteks hukum ini, di mana orang miskin sering menderita dengan Yahweh yang tertindas mentemukakan perlindungan. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, dalam bahagian ini pemajmur menyampaikan kebenaran yang mendalam tentang sifat pemerintahan Allah yang kekal. Pemahaman ini bukan sekadar konsep teologi yang abstrak, tetapi merupakan realitas yang memberikan pengharapan dan keyakinan bagi umat Allah sepanjang masa. Tuhan memerintah selama secara harfiah berduduk di berdata. Dalam bahasa Ibrani, kisi ataupun takhta. Yunani ialah tronos. Tronos, kegagalan pemerintahnya menunjukkan bahawa otoritas yang tidak pernah terakhir dan tidak dapat digantikan. Dia telah mengamankan taknanya secara khusus untuk melaksanakan keadilan besar, keadilan penghakiman. Yunani ialah diskoisune. Keadilan bukan hanya atribut dari pemerintahannya, tetapi merupakan tujuan utama dari kedaulatannya. Tuhan adalah hakim, syafid, menghakimi pemerintah atau Kristi dalam bahasa Yunani. Bukan hanya dunia pemajmur, dan juga seluruh dunia jurisdiksinya universal, melampaui pandas-pandas geografi, budaya dan juga masa yang singkat. Dalam konteks hukum ini, di mana yang miskin sering menderita, dengan Yahweh yang bertindas mentemukan perlindungan ataupun mifke, benteng atau tempat perlindungan yang tinggi. Bahasa Yunani ialah katar huj, kata huj. Perlindungan ini bukan hanya janji yang kosong, dan merupakan satu komitmen aktif Allah. Pemahaman dan pemerintahan Yahweh yang abadi ini memberikan dasar yang kuat bagi iman dan pengharapan umatnya ketika menghadapi ketidakadilan dan pentindasan di dunia. Mereka dapat berpegang pada keyakinan bahawa Allah yang berkuasa tetap memerintah dan akan mentegaskan keadilan pada waktunya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, hermeneutika John Wesley tentang Majmur 9, bahagian kedua ayat 7 sampai ke 10. Wesley mensoroti kontras antara sifat sementara kerajaan duniawi dan pemerintahan kekal Allah. Tetapi Tuhan bersemaya untuk selama-lamanya. Wesley menekankan ketidakberubahan Allah yang memberitahukan penghiburan kepada orang-orang beriman. Ayat 10, namamu mewakili karakter Allah, kuasa, rahmat dan kesetiaannya. Kepercayaan kepada Allah dibangun di atas pengalaman kesetiaannya di masa yang lalu. Wesley menolong orang-orang percaya untuk mengembangkan kepercayaan yang tegur pada Allah dan juga pemerintahan Allah. Yang orang yang miskin. Nama Yahweh bertahan. Tidak seperti fikiran orang fasik yang dihapus. Nama Yahweh bertahan. Dia telah terbukti layak dipercaya. Mereka yang mencari pertolongan darinya tidak akan ditinggalkan. Siong sebagai takhta. Pemajmur mentambahkan Siong sebagai tempat taktanya. Yahweh melaksanakan hukuman pembalas darah. Dia tidak melupakan orang yang tertindas. Juga tidak teralihkan daripada melaksanakan misinya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, nama Yahweh, nama yang kudus, Allah Yahweh, yang bererti aku adalah aku. Maksudnya saya tidak berubah. Saya dari dahulu sekarang sampai lama-lama, saya tetap sama. Kawan-kawan, manusia mungkin ada berbeza. Tapi Tuhan ialah Tuhan yang awet. Aku adalah aku. Tetap bertahap, tidak seperti fikiran orang fasik yang dihapus. Yang dihapus. Yang kedua, yang orang miskin adalah Tuhan layak dipercayai sebagai
Ini Emar. Ini Emar Allah yang setia. Dia telah membuktikan dirinya layak dipercayai. Mereka yang mencari pertolongan darinya tidak pernah ditinggalkan. Ini adalah satu kesaksian dan juga pengalaman bagi orang yang percaya Tuhan akan tetap memuji Tuhan. Sion sebagai takhta, tempat kediaman. Sion Allah yang kudus di Yerusalem kuno menjadi lambang takhtanya di bumi. Sebagai goyor bertebus dan pembela Allah melaksanakan keadilan bagi yang tertindas dan tidak pernah mengabaikan misinya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Jadi Hermeneutik John Wesley tentang Mazmur 9 baris ketiga ayat 11 sampai ke 12. Panggilan untuk memuji dan jaminan jaminan keadilan Tuhan dalam memanggil semua orang termasuk bangsa-bangsa untuk menyatakan kaya-kaya Allah. Ayat 11, Wesley melihat rujukan kepada Sion sebagai merujuk kepada kehadiran khusus Allah di antara umatnya menghubungkan secara tipologis dengan gereja perjanjian baru. Allah tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Wesley memandangkan ini sebagai jaminan yang kuat bahawa Allah akan membawa keadilan untuk mana bagi gereja yang dianiaya. Kawan-kawan dan saudara-saudari, permohonan beras kasihan. Ayat 13 sampai ke 14. Perubahan ke permohonan. Di sini Mazmur berubah dari pujian menjadi permohonan menggambarkan jiwa yang sebelumnya dipenuhi pujian kita bicara dari kedaram. Ayat 13 dibuka dengan surah medana Hanenini. Hanenini. Permohonan belas kasihan kepada Yahweh yang muncul dari hati yang terluka. Surah memajmur kepada Yahweh mengatakan permohonan mendalam bukan hanya untuk diperhatikan tetapi untuk diselamatkan dari tangan musuh-musuh. Pembebasan yang dimohon memiliki tujuan yang mulia agar pemazmur dapat menceritakan kembali kaya-kaya agung Yahweh dalam pujian dan peragungan namanya. Kawan-kawan dan juga saudari-saudari dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini Mazmur berubah dari pujian ke menjadi permohonan. Pujian ialah tehillah. Tehillah ialah memuji Tuhan. Pujian tehillah kepada permohonan. Tekinar. Tekinar. Permohonan ataupun supplication. Orang yang sampai saat ini dipenuhi dengan pujian sekalian berbicara di bawah penderitaan. Sebenarnya dibuka dengan seruan cana berbelas kasihan dalam bentak cho nini ataupun ha ne nini. Kawan-kawan kasihanilah yang mengisi baris 8. Kata ini mengekspresikan permohonan mendalam untuk berakas kasihan. Seruan pemajmur menggunakan kata lihatlah, re'eh dan juga penderitaan ku OE untuk memohon agar Yahweh melihat penderitaan di tangan ataupun senoi orang-orang yang membenciku. Ini bukan hanya doa untuk kesedaran kognitif, tetapi permohonan benaran untuk penyelamatan. Menurut ayat ke-14, pembebasan isuar keselamatan pembebasan ini akan mencapai tujuan sebenarnya ketika dalam pujian tehilar, pemazmur menceritakan kembali kaya agung Yahweh atas namanya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hermeneutik John Wesley tentang Mazmur yang ke-9, baris ke-4 ayat 13 sampai ke-14, doa memohon belas kasihan. Dan memohon pembebasan agar dia dapat terus memuji Allah. Wesley mencatat bahawa percubaan mengarah pada ketergantungan yang lebih dalam pada Allah. Gambar Putri Siong, gambar Putri Siong, Wesley mentaksirkan ini secara metaforik sebagai berkumpulnya umat Allah dalam ibadat, menunjukkan pada sukacita pujian komunal. Wesley menekankan bahawa tujuan utama pembahasan adalah agar orang percaya dapat memuji Allah dan bersaksi tentang kebaikannya kepada orang yang lain. Kawan-kawan dan juga saudara-saudara, Yahweh terkenal kerana melaksanakan adilan yang sempurna dan tidak dapat dikoyakkan. Orang fasik terjebak dan rancangan mereka sendiri menjadi korban dari tipu daya mereka sendiri. Digambarkan secara dramatik dalam metafor dari berburu dan peperangan, ruban cari perangkap mencari simbol kehancuran mereka sendiri. Yahweh terkadang mengejarkan keadilannya melalui sihir yang lebih dalam.
di mana jalan orang fasik membawa dalam dirinya sendiri benih-benih kehancuran sendiri. Nasib orang miskin sangat kontras dengan kehancuran orang fasik. Yahweh tidak akan pernah melupakan orang miskin, juga tidak akan gagal untuk mempertahankan harapan orang yang tertindas. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, kehadiran Allah. Yahweh terkenal kerana melaksanakan kehadiran ilahi, jeti, kebenaran keadilan, mesbah, penghakiman keadilan. Jamparkan sendiri orang fasik atau rasya orang jahat. Terjempat dalam rancangan mereka sendiri, lasik ataupun jaring pelangkah. Di metaforan yang berburu, digambarkan secara dramatik dalam metafor dari berburu, jahit atau berburu dan peperangan rubang ataupun syajud atau ruban. Jaring itu resyik jaring. Perangkap itu adalah mukesh. Kawan-kawan saudara setuhan adalah Tuhan yang adil. Orang yang fasik akan diburu, akan menghadapi uh, penghakiman yang adil daripada Tuhan. Yahweh terkadang dalam mengejarkan keadilan, bersifat penghakiman melalui sihir yang lebih dalam, di mana jalan orang fasik, the great Reshahi, jalan orang-orang jahat, membawa dalam dirinya sendiri benih-benih kehancuran sendiri. Nasib orang yang miskin, ani yang tertindas, ataupun yang membudurkan, Ivoyo, dan juga yang demar, yang radai, sangat kontras dengan kehancuran orang fasik. Yahweh tidak akan pernah melupakan orang sedemikian yang begitu susar, itu akan diingati oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudari, adalah penting untuk bahagian kelima Mazmur di mana memiliki John Wesley, Mazmur yang ke-9 ayat 15 sampai ke-20. Mazmur ditutup dengan pentegasan bahawa orang fasik akan terjerit oleh rancangan mereka sendiri. Dan bangsa-bangsa yang melupakan Allah akan menghadapi penghakiman. Higayur menunjukkan perundungan yang mendalam yang Wesley anggap sebagai nasihat bagi orang percaya untuk merenungkan keadilan Allah. Nasib orang fasik telah ditentukan mereka melupakan Allah akan binasa. Wesley menggunakan ayat ini sebagai peringatan terhadap kecenderungan rohani dan keabaian orang. Jadi saudara-saudari adalah sangat penting untuk kita menikmati juga penyertaan Tuhan dalam jiwa kita dan kita sentiasa perlu adil menduruk kepada kebenaran dan orang yang fasik, orang yang jahat diri akan dihancur oleh benih-benih yang mereka dalam ketidakadilan ataupun buat sesuatu yang melukai orang dengan hasrat yang jahat. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami puji atas kebenaran dan keadilan Tuhan yang akan menjadi hakim yang benar dan adil untuk seluruh dunia khasnya orang yang begitu lemah. Kami puji Tuhan atas kebenaran dan kebesaran Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan mencerahkan jiwamu. Semoga Tuhan bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.